So teman-teman, jadi saya terlahir dari keluarga muslim yang taat. Ayah saya termasuk di situ pemuka agama ya. Jadi kalau sembahyang Jumat itu yang khotbah itu ayah saya. Atau yang jadi imam kadang juga ayah saya ya. Dan kami 7 bersaudara, saya anak tertua. Kami dididik di dalam didikan agama yang cukup ketat ya, cukup ketat teman-teman. Jadi yang namanya mengaji, sholat, puasa, ya, taraweh, ya kan, bahkan tadarus. Kalau bulan puasa itu sesuatu yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi kecil-kecil kami sudah diajar mengaji, dan usia-usia 9-10 tahun kami semua sudah khatam Quran, ya. Tapi memang kami tidak diajarkan untuk mengetahui artinya apa. Ya teman-teman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah iman percaya kita kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menjadi apa saja, bahkan rela menjadi manusia, direndahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk membuktikan ketuhanannya, karena Dia turun lalu kemudian mati dan bangkit kembali naik ke sorga. Manusia siapapun tidak mampu melakukan seperti itu, atau nabi sehebat siapapun tidak bisa turun lalu kemudian mati dan bangkit kembali. Itu tidak ada kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini kita akan dengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menjamah dan melawat Sumatera Barat atau suku Minang, sehingga seorang wanita memiliki keluarga penceramah hebat, tetapi meninggalkan agamanya, lalu kemudian ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai dan kiranya memberkati kita. Yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, yaitu saudara-saudaraku yang muslim yang saya kasihi. Teman-teman, orang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Ya, pepatah ini sangat membumi ya di Indonesia, teman-teman. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya percaya di antara teman-teman yang menyaksikan acara pada malam hari ini sudah ada yang mengenal saya, dan mungkin juga ada yang masih belum mengenal saya. Jadi demi keadilan, saya akan memperkenalkan diri secara singkat ya. Nama saya Noverina Solihin, panggilannya Rina ya. Sementara Solihin itu adalah saya korupsi dari nama suami, teman-teman. Ya, jadi Rina Solihin itu Solihin family name. Ya, jadi semua anak-anak juga pakai Solihin namanya, teman-teman, termasuk saya. Karena suami saya pengen diakui oleh anak-anak dan istrinya, begitu ya. Oke, teman-teman, saya berasal dari Sumatera Barat, spesifiknya di kota Payakumbuh. Dan lebih jelasnya di kota kecil, di kota Payakumbuh, ya. Nah, latar belakang tentunya kalau kita mengatakan Sumatera Barat, berbicara tentang Sumatera Barat, berbicara tentang Minangkabau, pastilah semua orang yang asli Minangkabau notabene adalah Muslim. Sudah dari sononya, teman-teman, ya. Tapi sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat, berdasarkan peninggalan yang saya temukan di desa saya pernah menemukan arca, teman-teman ya. Arca-arca, dan saya kira itu adalah peninggalan Hindu-Buddha dulunya. Ya. Jadi ternyata nenek moyangnya orang Payakumbuh itu saya kira ada 2. Kalau tidak dari India, kalau tidak dari Arab, begitu ya. Karena wajah face juga kalau dari kota saya itu ada yang seperti ke Arab-Araban dan ada juga seperti ke India-Indiaan. Ya, kalau saya dikatakan orang
seperti India ada, seperti Arab juga ada, karena hidung saya sedikit seperti hidung orang Arab ya. Ada benjolannya di tengah sini teman-teman. Oke ya, saya bersyukur bisa dilahirkan sebagai orang Minang. So itu singkat teman-teman, saya adalah istri dari 1 suami dan ibu dari 5 anak. So teman-teman, sepertinya kesaksian saya dengan Miracle TV ini adalah yang kesekian ya. Saya sudah pernah dengan Tampa Raigi, dengan Bapak Yusuf Manubulu, dengan Bapak John Sung, dan beberapa yang lainnya ya. Jadi semoga tidak bosan ya teman-teman untuk menyaksikan kesaksian saya. So teman-teman, mungkin teman-teman hanya mau mendengarkan kesaksian saya, kok bisa ya orang Sumatera Barat yang notabene adalah semuanya Muslim, artinya bukan orang Minang kalau dia bukan Muslim, begitu ya. Tapi kok Unirina ini bisa-bisanya begitu ya jadi Kristen. Gimana ceritanya gitu kan teman-teman. Nah pastinya teman-teman semuanya pengen mendengarkan kisah saya yang demikian ya. Oke teman-teman, saya sebenarnya terlahir sama seperti anak-anak yang lain juga 57 tahun yang lalu ya. Jadi saya ini kalau di sana tuh sudah dipanggilnya nenek teman-teman ya, karena teman-teman saya di sana sudah jadi nenek semua begitu ya. yang di desa saya teman-teman saya sama sekolah sudah jadi oma-oma semua ya. Saya nih terlambat jadi oma ya. Ya mungkin belum waktunya Tuhan saya jadi oma ya. So teman-teman, jadi saya terlahir dari keluarga Muslim yang taat. Ayah saya termasuk di situ pemuka agama ya. Jadi kalau sembahyang Jumat itu yang khotbah itu ayah saya. Atau yang jadi imam kadang juga ayah saya begitu ya. Dan kami 7 bersaudara, saya anak tertua. Kami dididik di dalam didikan agama yang cukup ketat ya, cukup ketat teman-teman. Jadi yang namanya mengaji, sholat, puasa, ya, taraweh, ya kan, bahkan tadarus. Kalau bulan puasa itu sesuatu yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi kecil-kecil kami sudah diajar mengaji, dan usia-usia 9-10 tahun kami semua sudah khatam Quran, ya. Tapi memang kami tidak diajarkan untuk mengetahui artinya apa. Ya, sama ya. Jadi hanya belajar melafalkan saja bunyi ayat-ayat Al-Quran itu tanpa tahu artinya. Nah, teman-teman, sampai berjalannya waktu, ya, sampai saya SMA, teman-teman, saya mulai muncul satu pertanyaan di benak saya, ya. Mungkin ini orang bilang kepo ya, tapi kepo terhadap Tuhan gitu ya. Saya tidak suka kepo terhadap orang lain, dengan teman, dengan keluarga orang, apa enggak. Itu bukan karakter saya, tapi saya kepo dengan Tuhan justru ya, keterlaluan ya teman-teman ya. Jadi saya bertanya-tanya, mempertanyakan waktu itu. Saya sangat meyakini ya, sangat percaya dengan segenap hati saya bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah Maha Esa. Tidak mungkin 2, tidak mungkin 3, apalagi 4. Ya, tidak mungkin. Pasti satu-satunya. Mengapa? Karena Allah yang Maha Esa ini menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sistematis, begitu luar biasa, fantastis ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ciptaan-ciptaannya mulai dari aneka warna bunga ya, menciptakan gunung, laut ya, daratan, lautan, angkasa dan sebagainya, manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, luar biasa. Nah, itu adalah pasti pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya meyakini bahwa dia adalah Esa. Tetapi yang muncul di pertanyaan saya waktu itu, jika Tuhan itu Maha Esa, mengapa di dunia ini ada banyak agama, teman-teman? Masing-masing agama punya Tuhannya masing-masing.
Ya, mengapa saya katakan punya Tuhan masing-masing? Karena punya ajaran yang berbeda-beda. Bahkan punya surga neraka yang berbeda-beda. Ya, bahkan punya standar moral yang berbeda-beda dalam pengajarannya. Punya setelah kematian mau kemana, itu jalan mau ke surga itu juga berbeda-beda. Semua pasti mau masuk surga, semua orang beragama pengen masuk surga. Tapi konsep surganya juga berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini yang membuat saya bingung. Apakah semuanya benar ini? Minimal di Indonesia ya ada 6 ya kepercayaan atau agama dan aliran kepercayaan yang diakui seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Ahmadiyah mungkin ya. Ahmadiyah oke lah ya. Hampir sama dengan Islam. Kemudian mungkin aliran-aliran kepercayaan nenek moyang ya. Ada gitu ya. Sudah eksis lagi hari-hari ini saya lihat gitu teman-teman. Nah, begitu banyaknya ya. Nah, tapi apakah semuanya benar? Saya pikir tidak mungkin semuanya benar karena perbedaan-perbedaan tadi. Gitu. Ya, karena Allah yang Esa pasti hanya mengajarkan satu ajaran saja. Tidak mungkin Allah yang Maha Esa mengajarkan bermacam-macam ajaran yang berbeda-beda. Ya kan? Tidak mungkin. Jangankan Allah, kita sebagai orang tua pasti punya SOP di rumah itu ya. Itu sama untuk semua anak. Ya kan? Tidak mungkin SOP-nya beda-beda begitu. Ya. Bangun pagi ngapain ya? Semua harus mandi dulu. Setelah mandi sarapan. Ya, setelah itu berangkat ke sekolah. Pulang sekolah semua tidur siang, misalnya begitu ya. Habis tidur siang belajar. Ya kan? Nah, habis itu apalagi boleh istirahat sampai jam 7, 8 kemudian tidur. Kan begitu. Ada SOP-nya yang teratur begitu. Nah, dalam mengajarkan anak juga begitu. Kalau Anda mau pintar, mau juara, Anda harus begini, rajin belajar, ya kan, rajin bertanya sama guru, ya kan? Nah itu. Tidak mungkin di sisi lain saya ajarkan anak yang lain. Kalau Anda mau pintar, Anda rajin nyontek. Kalau Anda mau nilai bagus, Anda harus nyontek. Lalu ke anak yang lain, kalau Anda nilai bagus, Anda harus belajar rajin-rajin. Nah itu kan sudah berbeda gitu, nggak mungkin gitu. Kita sebagai orang tua nggak mungkin punya standar pengajaran yang berbeda-beda ke semua anak, pasti satu. Begitu juga dengan apa namanya presiden misalnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ngomong ke A-nya begini, ngomong ke B-nya begini, ngomong kepada C begini, ngomong kepada D begini, akhirnya rakyat bilang, ini apa sih Pak Jokowi ini ngomongannya nggak bisa dipegang ya, ngomong ke sana beda, ke sini beda lagi gitu ya. Wah ini harus diturunkan ini dari kerajaan, kursi kerajaan gitu kan, dari tahtanya begitu. Itu manusia loh. Nah, nggak mungkin Allah yang Esa itu tidak konsisten. Itu yang saya pikir waktu itu. Jadi karena saya percaya sekali bahwa Allah yang Maha Esa itu konsisten dengan ajarannya, ya kan? Pasti salah satu saja dari agama-agama ini, dari aliran kepercayaan ya, agama plus aliran kepercayaan ini yang benar. Begitu. Pasti satu saja. Nah, yang satu itu yang mana? Itu PR saya waktu itu, teman-teman, ya. Jadi itu PR saya. Saya mencari agama mana sih yang paling benar dari Allah yang Maha Esa. Nah, itu teman-teman yang waktu itu saya selalu bertanya-tanya gitu, saya pertanyakan. Lalu saya mulai mengambil satu tindakan. Apa yang saya ambil tindakan saya apa teman-teman? Yaitu saya mempelajari sumbernya. Saya kebetulan sudah menetapkan hanya 2 agama yang ingin saya pelajari, yaitu Islam dan Kristen. Karena 2 agama inilah yang mengklaim dirinya punya Allah yang maha benar begitu. Islam menganggap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya itulah satu-satunya Allah yang Maha Esa. Sementara Kristen pun mengklaim bahwa Yesus Kristus itulah Tuhannya satu-satunya.
Nah, ini mana yang benar begitu ya? Masing-masing mengklaim Maha Esa gitu. Ini Maha Esa, ini Maha Esa. Nggak mungkin dua-duanya Esa gitu kan? Jadi pasti salah satu saja. Mengapa saya tidak menyelidiki yang lain-lain? Karena saya hanya sudah menetapkan dua agama samawi ini saja, yang katanya berhubungan begitu ya, saling berkaitan begitu. Nah, ini yang saya dalami teman-teman. Nah, kebetulan waktu itu saya di Minangkabau, akses saya itu hanya ada kepada Al-Quran. Ya, karena untuk mencari kitab lain di sana susah, ya, susah sekali untuk mencari kitab lain gitu. Nah, kebetulan yang ada di tangan saya adalah Al-Quran. Saya mulai mempelajari Al-Quran semampu saya. Tentunya di Minangkabau tidak mudah teman-teman. Kalau saya ada pertanyaan, ada pergumulan tentang agama ini, selalu saya pertanyakan ke orang tua saya, pasti saya akan dijudge udah gila teman-teman. Ya, karena ya namanya agama tidak boleh dipertanyakan begitu, gitu ya. Agama itu bukan sesuatu yang harus didebatkan begitulah ya, tapi harus diyakini dan dijalankan begitu. Nah, dan juga yang kedua, saya tahu begitu kalau saya bertanya terlalu dalam tentang agama ini, saya tahulah kapasitas orang tua saya begitu kan. Nah, khawatirnya mereka juga pusing dengan pertanyaan-pertanyaan saya sehingga menimbulkan suasana keluarga antara orang tua dengan anak jadi nggak enak ya. Atau saya dengan saudara-saudara saya jadi nggak enak gitu kan. Pertanyaannya kok aneh-aneh begitu ya. Nggak ada orang Islam yang bertanya-tanya seperti itu begitu kan. Nah, udah apa ini? Kena apa? Kalau di kampung saya dibilang sudah kena sapo tuh ya, kena apa ya? Udah kerasukan lah gitu kan. Pertanyaannya aneh-aneh gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi saya menghindari itu. Saya diam-diam saya membeli yang namanya Al-Quran kecil yang ada terjemahannya. Karena selama ini saya hanya belajar mengaji, nggak tahu artinya, dan juga di Al-Quran itu yang kita pakai untuk mengaji itu tidak diterjemahkan. Jadi huruf Arab aja semuanya gitu kan. Nah, saya mulai memberanikan diri membeli Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya masih ingat warna merah ya, saya masih ingat banget gitu. Nah, itu saya mulai rajin membaca teman-teman. Apa yang saya pergumulkan itu saya cari di situ, ya kan? Untuk teman-teman tahu apa yang saya pakai untuk menyelidiki Al-Quran itu, yaitu saya memakai standar yang adalah sifat-sifat Allah teman-teman. Sifat Allah ya itu pasti maha benar, ya. Kemudian pasti maha adil. Pasti maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Pasti maha suci, maha kudus, ya. Kemudian pasti dia maha tahu, teman-teman. Nah, kelima sifatnya ini harus terakomodasi, ya, di dalam ajaran-ajarannya. Begitu. Harus klop 5-5-nya. Nggak boleh cuman dia maha kasih doang, tapi dia nggak maha kudus, nggak bisa. Ya, saya pakai standar seperti itu waktu saya mulai mempelajari kitab itu gitu. Dan standar yang sama juga saya pakai untuk mempelajari Alkitab, begitu kan teman-teman. Beberapa tahun setelahnya, mungkin ya berapa belas tahun lah setelahnya. Karena saya mempelajari Al-Quran plus Alkitab itu dalam kurun waktu 22 tahun. Ya, jadi saya menjadi Kristen bukan seperti membalik telapak tangan, tapi benar-benar saya ingin tahu persis dari sumbernya langsung, mana sih Tuhan yang harus saya percayai, gitu. Tuhan mana sih yang saya harus saya harus jalankan perintah-perintahnya. Tuhan mana yang bisa membawa saya ke surga. Nah, ini teman-teman. Jadi saya pelajarin dan mohon maaf selama saya mempelajari itu ada sifat-sifat 5 ini yang tidak terakomodir di kitab saya yang lama. Ya. Nah, maaf ngomong,
Mungkin saya sebutkan salah satunya yang tidak terakomodir adalah Maha Suci. Ya, mengapa? Maha Suci sebenarnya dan Maha Adil, ya, dua ini harus sejalan. Ya, Maha Suci dan Maha Adil tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia sejalan. Nah, apa yang membuat saya punya kesimpulan demikian? Pertama, yang saya paling tidak bisa terima, ini umum ya pasti ya, ini udah umum ya, jadi bukan sesuatu yang aneh lagi ya, sudah banyak dibahas juga, yaitu tentang poligami. Jujur, saya tidak bisa terima itu sebagai ajaran dari Allah yang Maha Suci dan Maha Adil. Ya. Kemudian lagi tentang jihad fisabilillah. Ya. Ini saya juga tidak bisa terima. Karena bagi saya, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu pasti mengasihi semua umat manusia. Dan tidak mau ada umat manusia itu yang disakiti. Ya, atau yang apalagi disuruh bunuh atau disuruh pancung begitu. Ya. Ya memang katanya sih di medan perang ya. Ya. Jadi kalau ketemu orang kafir, pancunglah lehernya di medan perang. Saya juga tahu di medan perang. Tetapi pada faktanya, banyak yang melakukan itu tidak ada hubungannya dengan perang-perangan begitu. Ya. Seperti bom bunuh diri. Siapa yang apa? Itu perang antara siapa dengan siapa begitu. Tidak ada orang perang di situ. Tapi tato meledak aja gitu kan. Nah, ini ya saya tidak sedang menjudge Islam ya, tapi saya berbicara tentang pengalaman pribadi saya dan apa yang saya pikirkan. Mungkin teman-teman punya pemikiran yang lain ya silahkan begitu. Tapi saat itu itulah yang saya pikirkan, gitu kan. Kemudian konsep sorga, ya kan? Konsep sorga ini bagi saya juga tidak memenuhi kemahakudusan, ya. Di mana di sorga itu masih ada kawin mengawin, aktivitas seks. Bagi saya itu betul-betul tidak bisa diterima oleh akal sehat saya saat itu, ya. Mungkin keterbatasan saya ya, tapi sebodoh-bodoh saya tidak bisa terima waktu itu. Karena bagi saya sorga itu adalah tempat yang maha kudus, yang maha suci, dan tidak mungkin ada aktivitas seks sedemikian itu di sana begitu. Nah, teman-teman, jadi karena sudah ada dua sifat Tuhan yang tidak terakomodir bagi saya akhirnya vakum. Ya, saya sudah tidak ada hati lagi ya ke agama saya yang lama. Tetapi saya juga belum tahu nih apa yang harus saya percayai dan di mana Tuhan yang saya cari yang bisa memenuhi 5 kriteria ini gitu. Ya, maha benar, maha kasih, maha suci, maha adil, maha tahu. Di mana begitu? Di mana? Waktu itu saya sempat, karena kemurahan Tuhan, saya sempat belajar ya, dapat beasiswa ke Jerman, teman-teman. Itu belum menikah. Di situ saya diberi kesempatan untuk melihat secara langsung kehidupan negara kafir itu seperti apa. Di situ mata saya sedikit terbuka ya. Oh, orang kafir begini toh. Yang biasanya kan kalau kita tahu di Islam itu orang kafir itu kan sejelek-jelek makhluk lah ya. Bahkan tidak segan-segan dikatakan seperti binatang gitu ya. Seperti Yahya Waloni ya mengatakan orang kafir itu seperti binatang gitu. Setelah saya saya hidup di Eropa, saya perhatikan, loh, kok begini ya orang-orang kafir ya? Saya lihat mereka punya standar moral lebih tinggi, gitu ya. Terus saya lihat mereka punya negara itu kok bisa maju seperti ini gitu, ya. Terus aman sekali, ya, damai sekali. Kemudian maju dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Mengapa? Bukankah orang kafir itu sejelek-jelek makhluk? Kenapa bisa begitu hebat? Dan para ilmuwan ya itu berasal banyak dari orang-orang kafir. Mengapa? Nah, di situ saya pelajari karakteristik mereka.
Ya, ternyata mereka hidup ya diatur sedemikian rupa, ya, punya peraturan-peraturan, undang-undang yang sangat demokratis, tapi sangat menghargai yang namanya hak-hak asasi manusia. Ya. Dan saya pelajari juga ternyata dasar-dasar dari undang-undang yang ada di negara mereka itu ternyata adalah ajaran kekristenan. Saya baru tahu waktu itu dengan satu kata, yaitu ajaran kasih. Ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, saat ini Eropa itu udah overload ya dengan para pendatang, para imigran dari negara konflik yang ada di Timur Tengah. Mengapa Eropa tidak menutup pintu saja, padahal mereka sudah cukup kerepotan, ya kan? Bahkan bukan itu saja, pendatang-pendatang ini punya misi ingin menguasai Eropa. Saya kebetulan baru dapat video dari teman saya di Jerman, mengirimkan video kepada saya, itu para imigran ini berdemo dan berorasi luar biasa mengerikan, teman-teman. Dia katakan, kami akan buktikan anak-anakmu akan pakai hijab, anak gadis kalian akan pakai hijab, anak laki-laki kalian akan pakai apa ini, brewok ya, dan di sini akan digaungkan Allahu Akbar ya, dan kami akan mengawini perempuan-perempuan kalian itu lebih dari 1, 2, 3 bahkan lebih, supaya apa? Supaya kami bisa membuat banyak anak ya di negara Eropa ini. Sementara kalian itu paling membuat 1 anak saja dan satunya dogi, anjing. Ya, memang di Eropa orang banyak yang tidak punya anak. 1 itu sudah hebat banget gitu. Bahkan pemerintah Eropa itu sudah memberikan rangsangan ya untuk pasangan-pasangan yang apa supaya bisa mau punya anak. Akhirnya diberikanlah fasilitas pendidikan gratis untuk anaknya, sampai diberikan apa namanya ada kindergarten ya, uang anak dan sebagainya. Difasilitasi sedemikian rupa begitu. Tapi tetap mereka jarang ya mau punya anak gitu ya. Kalaupun ada 1, 2. Nah, ini yang digunakan oleh para imigran Arab ini ya untuk apa? Untuk menguasai Eropa. Katanya kami tidak akan tidak akan menguasai Eropa melalui perang, tapi kami akan menguasai Eropa dengan cara beranak pinak. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi hari-hari ini di negara-negara Eropa. Tapi mereka sepertinya tidak banyak yang mereka lakukan, karena itu tadi kasihan, teman-teman ya. Memang masih dasar-dasar ajaran kekristenan begitu di sana itu masih kental ya, walaupun mereka sudah banyak yang ateis ya, masih udah banyak yang yang tidak percaya Tuhan lagi, ada pun tapi ya mungkin label aja Kristen, tapi sudah nggak ngerti, tidak lagi menganggap Alkitab itu adalah sebagai firman Tuhan, malah menganggap itu sebagai buku sejarah dan sampai segitunya ya. Tetapi tetap dari undang-undang mereka yang mereka buat oleh pendahulu-pendahulu mereka itu nilai-nilai ajaran kekristenan masih kental ya. Makanya mereka masih seperti menjunjung tinggi yang namanya berkemanusiaan. Nah, tapi ngelunjak nih, pendatang ini ngelunjak gitu dari bahu mau ke kepala ya. Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan ke depannya. Nah, begitulah teman-teman, selama saya di Eropa saya banyak belajar. Orang kafir itu ternyata seperti itu. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, sebentar ya, saya pulang sebentar, kemudian saya ketemu suami, kemudian kami pulang lagi ke Jerman, lama, sampai 2 anak baru pulang, gitu kan. Jadi lama sekali saya di sana, teman-teman. Nah, di situ semakin bergumul. Saya masih bingung, mana nih yang mau saya percayai begitu kan. Kalau ke sini seperti udah ilfil gitu kan. Tapi mana nih yang benar, mana nih Tuhan yang benar mana gitu. Nah, waktu pulang ke Indonesia, saya beranikan diri untuk membeli yang namanya Alkitab. Ya. Masih ada tulisan tahunnya di Alkitab saya 2003 akhir lah gitu ya, saya beli Alkitab. Kemudian saya pelajari, teman-teman, dan amazing ya teman-teman. Di situ saya
betul-betul saya pinjam istilahnya Irene Andono, terkaget-kaget teman-teman ketika saya membaca Alkitab. Terkaget-kaget ya. Mulai saja dari kitab Kejadian itu sudah membuat saya wow, amazing ya Tuhan ini. Begitu sistematisnya dia menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Di mana saya lihat Tuhan itu menciptakan dulu segala benda yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Ya kan? Cakrawala, daratan, lautan, hewan, ikan-ikan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan. Terakhir baru dia ciptakan manusia. Ini luar biasa Tuhan ini begitu, ya. Ciptakan dulu semua kebutuhan untuk manusia, baru dia ciptakan manusia. Wow. Luar biasa. Ini membuat saya semakin antusias untuk membaca Alkitab, teman-teman. Ya, saya ingin kenal lagi Tuhan ini seperti apa ini yang berfirman di Alkitab ini begitu. Ya, pada mulanya adalah firman. Wah, ya. Jadi teman-teman, luar biasa ya. Saya terus mencari Tuhan dengan melalui pembacaan Alkitab ini. Setelah saya ketemu satu ayat teman-teman, saya masih ingat Yeremia 29 ayat 13 ya. Di situ tertulis, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yes, ya. Yeremia 29 di layar kita bisa lihat ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, dan demikianlah ya seterusnya teman-teman. Jadi ternyata apa yang saya lakukan selama ini mencari Tuhan, ternyata Tuhan berkenan teman-teman. Ya, Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan, yaitu mencari Dia. Ya, memang Tuhan itu menyuruh kita ternyata untuk mencari Dia begitu. Ya, kalau kita mencari Dia dengan segenap hati, maka kita akan dibuat untuk bertemu dengan Dia. Nah, disinilah saya semakin bersemangat lagi teman-teman, ya, mencari terus siapa ini Tuhan yang berfirman ini. Saya ingin mengenal Dia. Ya, ternyata di dalam Alkitab Tuhan tidak kurang-kurang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada semua orang yang mau mengenalnya, yang sedang mencarinya teman-teman. Teman-teman, saya terus bergumul dengan Alkitab itu selama 1 tahun. Ya, saya selalu ya terkaget-kaget gitu teman-teman, dari kitab satu ke kitab lainnya, karena saya lihat Alkitab ini sangat sistematis ya. Jadi tulisan yang ada, firman Tuhan yang ada di Alkitab ini itu sangat sistematis. Kemudian ada kronologisnya, ada runtutnya dari kitab yang satu ke kitab yang lain. Ya, dari perikop yang satu ke perikop yang lain sangat sistematis dan runtut. Jadi nggak bingung kita membacanya teman-teman ya. Jadi tidak bolak-balik patah-patah ya, tumpang tindih atau mengulang-ulang dengan bahasa yang sama, tidak ya. Ini luar biasa. Di situ saya mulai jatuh cinta kepada Alkitab ya. Nah, saya kembali menemukan ayat teman-teman. Ya, itu di Ulangan 6 ya, di Ulangan 6 itu ayat 5 ya. Di situ dituliskan, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi, di sini Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Ya. Di ayat lain juga dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran juga, ya, dengan segenap apapun yang ada pada kita itu full, betul-betul total untuk Allah, begitu teman-teman. Jadi segenap jiwa kita. Jadi mencari Tuhan bukan dengan tujuan-tujuan yang jahat, misalnya untuk mencari-cari kesalahannya gitu. Ada orang kan belajar Alkitab ingin mencari-cari kesalahan, ya. Tidak, ya. Saya belajar Alkitab justru mencari Tuhan. Ya. Saya betul-betul merendahkan diri saya serendah-rendahnya dan percaya dengan segenap hati saya bahwa tulisan yang ada di Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya mulai mencari Tuhan dari waktu ke waktu sampai saya menemuinya, teman-teman. Ya, saya menemukan Tuhan itu ada satu ayat yang saya tidak pernah lupa. Ya, tunggu teman-teman, saya akan cari dulu. Ya, Yeremia 10 ayat 20. Yeremia 10 ayat 20. Mungkin Bapak bisa bantu saya? Bisa, Bu. Sebentar untuk ya. Membuka Yeremia 10 ayat 20. Ya, on screen, ya, Bu. Oke. Ya, Yeremia 10 ayat 20. Oke. Yeremia 10 ayat 20. Yang ini? Ya. Itu rumahku. Oh, bukan, berarti saya salah. Tunggu. Ya. Ini Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. Baik. Sorry, 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Ya. Ini, Bu? Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Yang benar Y dan B-nya huruf besar, berarti itu maksudnya adalah Allah yang maha benar, ya. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wow, amazing, ya. Selama ini saya banyak mendengar Yesus itu cuma manusia, ya. Orang Kristen itu sesat, menuhankan manusia, ya kan? Apalagi waktu itu saya tidak tahu membedakan mana Isa Al-Masih, mana Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan sekarang saya sudah tahu bedanya, bahwa Isa Al-Masih itu bukanlah Yesus Kristus yang ada di Alkitab, ya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Apa itu hidup yang kekal? Yaitu tujuan manusia mau ke sorga, tanpa melalui Dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal, yaitu sorga. Karena orang hidup kekal itu cuma di sorga. Begitu, ya. Nah, makanya Dia bilang, akulah, ya, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, di sini Dia katakan, karena Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ternyata di Perjanjian Lama, di Yeremia 10 ayat 10, ini juga sudah disampaikan pesan ini, ya, kepada orang-orang Yahudi, karena Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi waktu itu. Yeremia 10 ayat 10. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Ya, Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup.
dan raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi, Tuhan itu adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Makanya Tuhan Yesus juga disebut sebagai Raja segala raja. Dia adalah Raja sorga. Dan orang Yahudi tahu persis, ya, bahwa Mesias dia itu yang dia tunggu-tunggu sampai hari ini nggak datang-datang itu, ya, karena dia nggak percaya bahwa Kristus adalah Mesias yang sudah datang. Dia menunggunya dalam keadaannya sebagai raja, begitu. Bukannya naik keledai, tapi harusnya naik kuda putih atau seperti apa, kereta kuda, kereta kencana yang dia bayangkan dengan baju kebesarannya. Karena Mesias itu adalah raja segala raja, ya. Jadi raja yang kekal. Nah, ini erat, ya, konotasinya dengan yang tadi, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, yaitu Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Ya, di Yeremia 10 ayat 10 dikatakan tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Jadi puji Tuhan, saya melalui pembelajaran yang cukup intensif, ya, Alkitab ini, dan saya waktu itu tidak ada pembimbing, tidak ada mentor yang bisa mengajari saya hanya dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, ya, belajar berdoa kepada Tuhan, tuntun saya. Saya tidak tahu Tuhan waktu itu siapa, gitu, ya, karena saya masih dalam proses pencarian. Ternyata Tuhan tahu, ya, bahwa ada loh satu wanita dari Sumatera Barat, Minang, yang sedang mencari dia. Akhirnya dia menyatakan dirinya kepada saya melalui Alkitab, teman-teman. So, teman-teman, waktu saya sudah jadi Kristen, memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, pastinya tidak mudah. Ya, pastinya tidak mudah. Pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu terkadang tidak bisa, ya, dipikul oleh setiap orang. Ada orang yang sudah mengenal kebenaran tapi tidak mau bayar harga. Akhirnya dia mundur. Begitu kan? Tetapi saya sudah menyerahkan seluruh hati, jiwa, tubuh, dan roh saya untuk Tuhan Yesus. Karena saya sudah menemukan dia di Alkitab. Dan saya tidak mau tanggung-tanggung. Saya kalau nyemplung ya berenang sekalian, begitu teman-teman, ya. Jadi saya nggak mau hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang rutinitas, ya kan? Ya minggu ke gereja, ya kan? Itu rutinitas ya teman-teman. Dan tapi saya dari hari ke hari tetap, ya, saya belajar, saya cari guru-guru. Setelah saya ini setelah saya bertobat terima Yesus Kristus, saya mulai intensif belajar Alkitab, teman-teman. Karena saya tidak mau saya keluar dari sarang singa lalu saya masuk lagi ke sarang buaya, gitu, ya. Jadi apes, teman-teman. Saya nggak mau. Saya masih mau meyakinkan diri saya bahwa saya sudah berada di jalan yang benar. Untuk itulah yang mendorong saya sampai hari ini sangat giat untuk menyebarkan kabar baik ini, menyebarkan berita Injil kepada banyak orang agar orang lain juga diselamatkan. Ya, saya rindu banyak orang mengenal Tuhan yang benar ini loh, gitu, teman-teman, ya. Saya tidak mau selamat sendiri. Saya mau juga saudara-saudara saya, teman-teman saya, saudara sebangsa dan setanah air saya, bahkan saudara saya di seluruh dunia ini, dimanapun mereka berada, mereka harus mendengar Injil, harus diselamatkan. Minimal mereka sudah pernah mendengar. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapannya, tidak bisa berkelit lagi bahwa dia tidak pernah mendengar Injil. Ya. Karena kalau Injil ini belum tersebar ke seluruh bumi, itu Tuhan Yesus belum akan datang. Jadi orang harus mendengar dulu. Ya. Tidak harus dia percaya begitu. Minimal dia mendengar. Sekarang dengan kemajuan teknologi, sudah keterlaluan sekali kalau ada yang belum mendengar Injil.
mungkin ya di pedalaman lah yang sinyalnya jelek, atau memang mereka dari standar kehidupan belum terbiasa dengan perangkat teknologi ya, seperti gadget ya, mungkin lah ya. Tapi sebagian besar umat manusia ini di bumi ini tidak ada alasan lagi untuk tidak mendengar Injil. Apalagi dengan adanya YouTube ini, luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu pemaparan saya. Mungkin nanti akan kita perdalam dengan tanya jawab ya Pak Frankie ya, supaya lebih live gitu ya. Jadi saya tidak ngomong satu arah gitu kan. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih untuk bertanya atau untuk memberikan pandangan. Iya, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu, ya. Jadi bukan karena kekuatan manusia saudara kita ini diinjili, lalu kemudian diperkenalkan kepada Yesus dan datang kepada Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang menjamah secara langsung dan mengubah hidupnya, mengubah hatinya sehingga terarah kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi teman-teman, mungkin kita yang kurang pandai bicara, kurang pandai menginjil, kita berdoa biar Roh Kudus yang bekerja dengan kemampuannya, sehingga menjamah orang yang keras, melembutkan orang yang keras, mengubah hati orang yang berbelok sehingga menjadi lurus, dan mata mereka tertuju kepada Yesus, sampai membuat orang yang kaku pun menjadi takluk dan berlutut di bawah kaki Tuhan, mengangkat tangannya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, karena firman Allah mengatakan di akhir zaman setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, oleh karena itu teman-teman, ya tugas kita terus berdoa. Tugas kita di akhir zaman semakin dipermudah dengan kita bersaksi, memberitakan kesaksian teman-teman kita melalui media sosial, sehingga ketika ada orang-orang yang mungkin merasa memiliki masalah dan dengan mendengarkan kesaksian ini mereka merasa lega, mereka dijamah Roh Kudus dan mereka juga mencari Yesus, ya. Karena firman Allah di dalam Matius mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi manusia tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa memberikan jaminan, kecuali Tuhan Yesus yang bisa dan mampu memberikan jaminan kepada umat manusia, karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, segala kebaikan bersumber pada Tuhan Yesus, sedangkan segala yang jahat bersumber kepada iblis. Ya, sehingga orang yang berbuat jahat dikatakan firman Tuhan bapaknya adalah iblis. Tetapi orang yang berbuat baik, berbuat terang, berbuat kasih berasal dari surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Amin.